Dia Bupa ini tokoh penuh sejarah. Oke, siap? Ini dia Bupa ini. Hai, assalamualaikum guys. Nih, selamat datang di rumah Joglo The Hakim. Banyak yang minta katanya, ayo dong review dong room tournya dari ruangan ke ruangan. Ntar ya, rumah gue kan gede. Sombong amat. Makanya gue sedikit demi sedikit kan kemarin pernah akuarium khusus. Nah kali ini akan ada kita menuju ke koleksi lukisan Joglo The Hakim. Tapi sebelumnya, ayo dong subscribe dulu ya. Nih udah 1 juta atau belum ya pas gue tayangin, tapi kalau udah 1 juta terima kasih. Mudah-mudahan bisa menyusul Riaricis dan Atta Halilintar. Oke? Pertama kita akan bahas ini adalah ruangan galeri lukisan. Disebutnya seperti itu karena gue tuh dari dulu koleksi lukisan dari gue bujangan. Jadi kalau ada lukisan bagus, ya beli. Nggak ngelihat pelukisnya siapa. Yang penting harganya cocok, alias murah. Enggak deh. Yang penting suka objeknya. Masalah harga bisa ditawar. Gue menghargai seniman-seniman alias pelukis-pelukis. Oke, kita mulai dari yang di belakang gue ya. Ini adalah karya dari anaknya Afandi. Ini anaknya Afandi, namanya Guru Mini. Jadi ini ada museumnya, museum lukisan Afandi di Yogyakarta. Gue datang sana, ketemu dengan cucunya Afandi, namanya Mas Didit Slentem. Kemudian lihat koleksi-koleksinya, dan gue suka dengan salah satunya dari ini. Ini Rukmini yang bikin, anaknya Afandi, jadi gayanya juga seperti Afandi. Ini ceritanya mengenai pertigaan di daerah Pangandaran. Jadi kalau buat teman-teman yang dari Pangandaran, Ciamis, mungkin tahu ini di daerah mana. Di sini ada pohon beringin besar, di sini ada pasar. Ini pertigaannya, mudah-mudahan belum dihancurin buat bikin rel kereta ya. Gak tahu lah. Ini karya Rukmini. Kalau ini karya Zaini, karya dari tahun 73 nih. Jadi kalau misalnya itu tuh ada karyanya, maaf. Yang Rukmini tadi itu, nih kalau lukisan itu selalu ada tulisan pelukisnya, dan juga tahun ini 2011. Kalau ini tahun 73. Ini Senja Hari. Judulnya Senja Hari. Ini jadi ada rumah-rumah, terus ada orang lalu lalang itu dan gue itu kenapa beli? Karena di awannya itu ada tulisan mirip Hakim. Menurut gue saat itu. Hakim. menurut gue ya. Kalau ini Mas Denny Yuryandi, ini tahun 2005. Ini salah satu produser gue dulu pas gue bawain acara unik, nama acaranya di RCTI. Produser gue tuh namanya Denny Yuryandi, dan dia suka ngelukis. Terus ya udah, ini hadiah dari Pak Handi dan Bu Kiki, kalau tidak salah, manajer gue dan istrinya itu adalah manajernya Rio Febrian dan lain-lain. Ini hadiahnya. Jadi ini tentang perkotaan. Di sini tuh ada toko-toko, dan di sini kalau diperhatikan detail di sini tuh ada itu tuh. Ada bungkus rokok ditulis ditempel tuh, kertas sigaret apalah. Jadi dijadiin tempat toko ini, jadi lucu, seru banget. Sebelum ke lukisan yang ini lukisan yang agak menakutkan untuk anggota keluarga gue, dan istri gue protes banget kenapa harus ada lukisan ini. Nanti kita buka. Kita kesini dulu. Ini Mas Didit Slentem nih. Ini adalah karya dari cucu dari Afandi. Ini Mas Didit Slentem. Jadi kalau kita melihat dekat sih ini nggak tahu apa, tapi kalau melihat jauh ini seperti ada pura di lorong hutan dengan ribunan pohon. Bagus, gue suka juga. Dan ini boros cat, jadi agak mahal. What? Agak mahal menurut gue, kata yang lain, segitu doang. Kita tidak melihat harga, tapi kita menghargai dari kualitas dan juga objek gambar. Oke. Ntar ya, mau buka yang ini, tunggu ya. Subscribe dulu, makanya tekan loncengnya ya, biar tambah pengetahuan. Insya Allah di postingan gitu semuanya ada informasinya dan ada hikmah di sini. Oke, sebelum kesana kita kesini dulu nih. Nih karya yang lainnya. Ini karya Mulyadi. Ini salah satu favorit gue juga, semuanya favorit. Ini Mulyadi tahun 2010. Ini gue dapat di sebuah pameran lukisan di mall, kalau tidak salah. Ini judulnya Selendang Merah. Selendang Merah ini, selendangnya itu hidup banget, merah itu hidup banget. Area lukisan berikut ini adalah area lukisan di mana ada hubungannya dengan keluarga gue. Ini gue dapetinnya pas ketika jalan-jalan di Bali. Pelukisnya juga nggak tahu, nggak kebaca. Ini si kembar, Rakana dan Raina, penari Bali. Sementara ini Momon. Ini karya Momon. Mas Momon ini lukisan tuh cat minyak gitu,
cat minyak apa ya? Atau lah, pokoknya dia karyanya seperti ini. Ini gue ngerasa ini adalah gue. What? Jadi gue beli. Ini sekarang Jalu ngerasa ini Jalu. Udah, ini. Kemudian yang di bawah ini, oke, ini karya Hamdani. Pak Hamdani ini terkenal pelukis yang sangat produktif, jadi banyak sekali melukis dalam sebulan, bisa banyak sekali lukisan. Salah satu karyanya ini, gue suka unsur tradisional dan juga ini cukup realis juga. Ini ada tukang jamu dan tukang beca. Jadi gue ngebayangin ini adalah gue yang pulang kerja disambut oleh istri gue dan keadaan lelah dikasih minum. Tukang jamu dan tukang beca. Nah kalau itu Bosar, itu Bosar tuh. Bosar juga, wah itu banyak sekali tuh. Ini Bosar itu lukisannya apa jaranan, apa kuda lumping. Itu gue yang kerja keras bagai kuda. Tuh itu ya. Bosar. Nah, yang ini nih cukup bersejarah nih. Ini karya Wenas. Nih karya Wenas. Ini tuh dikasih judul oleh gue itu adalah Jago Ngasuh Anak. Jadi kalau Wenas itu terkenal sekali melukis objeknya tuh ayam. Dan sekarang sudah banyak sekali, ada bebek juga, ada kerbau, ada naga dan lain-lain. Dan ayam ini termasuk favorit koleksi dari Wenas. Dan ini yang kenapa bersejarah, karena lihat deh, ini ayam Jago ngasuh 5 anak, 3 warna putih, 2 warna hitam. Dan tak kenapa kan ini dari tahun 2012 tuh. Sekarang tiba-tiba anak gue 5, 3 perempuan, 2 laki-laki. Padahal ini duluan ini. Dua lukisan ini, tapi alhamdulillah mungkin ini salah satu doa gue juga ya. Sekarang alhamdulillah sudah dapat 5 anak, 3 perempuan, 2 laki. Ini gue dapetin ketika gue dapet Jalu. Dapat Jalu, akhirnya ada karya pelukis dari Cina. Ini perempuan 1, ini kembar kebetulan, terus Jalu. Gue punya 4, ditaruh di sini. Warnanya itu jadi memudar. Oh, no. Tapi memudar justru jadi bagus. Nah sekarang kan mau lahir adiknya Jalu, gue sampai hunting, sampai nelfon lagi ke gudang gambar itu tempat galerinya untuk dapetin 1 lagi lukisan laki-laki. Akhirnya itu tuh Jaki. Jadi ini akhirnya 5 orang anak nih, Aisyah, Rakana, Raina, Jalu, dan Jaki. 5. Oke, kita kembali ke atas dulu ya. Beneran tuh. Jadi namanya Jaki, Om? Insya Allah namanya Jaki ya, kalau tidak berubah. Oke, ini karya Purbono Adi tahun 2011. Gue menyebutnya dan dikatanya lukisan ini judulnya adalah penari, tapi pakai baju hijau-hijau dan tanpa muka. Purbono Adi itu terkenal dengan pelukis yang melukis objeknya tanpa muka. Jadi walaupun dia menggambar binatang, gue pernah lihat dia melukis lelenya nggak ada mukanya coy. Begitupun ini. Ya orang bilang ini Roro Kidul, tapi kalau gue sini ini penari. Nah, ini lukisan paling modern di rumah ini. Ini karya teman gue, Mas Unggul. Dia gini, dia tahu lah Robotura. Ini judulnya Robotura. Masih dari dulu kita dudukin di kursi pesakitan, Robotura, minum kopi susu, gitu. Robotura bete gagal download katanya. You mari MySpace, Friendster, Facebook yang add cuma 3 orang. Sian deh. Take no way. Mana sih ada tulisan putar-putar kayak botakuan cari korting harga diri, meskinya dari dulu kita dudukan di kursi pesakitan. Robotura bangun pagi minum kopi susu lalu membalas email dari pacar. Sayangnya hidup nggak bisa kontrol Z. Apaan sih gue? Terus di kamar mandi gue juga ada tuh. Ini Mama Ami, bukan Mama Ami ibunya Raffi Ahmad. Enggak, ini punya saudara namanya Mama Ami. Dan dia suka ngelukis. Dan dia kasih hadiah ini pas nikah. Makasih ya. Tapi bukan tidak menghargai di kamar mandi, tapi ini menandakan anak-anak gue tetap mendapatkan pengawasan dari orang tuanya walaupun ada di kamar mandi. Oke, yuk. Dan saatnya kita akan membuka lukisan yang ini. Dan gue akan telepon dulu ya. Telepon sang pelukisnya. Pelukisnya itu namanya Steph Sawung. Usianya baru 25 tahun pas gue kenal. Sekarang itu berapa ya? Dia lukisannya banyak sekali gue beli. Yang ini karya yang salah satunya nanti akan banyak juga di bawah. Hai, Assalamualaikum. Gue lagi bahas lukisan. Ini gue mau ngebuka lukisan ini. Lukisan si nenek Mupa ini. Namanya Mupa ini.
Nah, ceritain dulu deh Bu Paini itu adalah Bu Paini itu adalah salah satu korban dari kekerasan waktu zaman Jepang menjajah Indonesia. Jadi dia itu salah satu korban seks. Jadi apa namanya? Jukun Yanfu. Jukun Yanfu itu adalah korban seks Jepang. Jadi yang cantik-cantik di satu daerah, satu desa diambilin untuk memuaskan hasrat seks dari para tentara Jepang ya. Udah, dan ini salah satu korbannya namanya Bu Paini ya. Ya, Bu Paini. Tak buka yo. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya. Ini dia Bu Paini, tokoh penuh sejarah. Oke, siap? Ini dia Bu Paini. Kenapa ya pas dibuka Bu Paininya tiba-tiba sinyalnya hilang. Halo? Halo? Halo. Kok tiba-tiba hilang lu? Ya. Ya di belakang. Tapi bagus banget kan lukisannya. Guys, ini dia lukisannya Bu Paini, karya dari Step Sawung tahun 2015. Dadah, gue lagi keliling mau gue liatin juga karya-karya lu lainnya ya. Siap. Terima kasih, tunggu karya-karya berikutnya. Bye, salam buat semuanya. Oke, kita masuk di ruangan joglo. Ini ada beberapa lukisan, tapi ini bukan lukisan sih. Kalau ini tuh foto gue pas kawin. Ini sebetulnya juga gue cetak. Istri gue sih cetak pakai spanduk. Hitam putih plastik kayak buat pecel lele gitu. Cetak sampai sekarang awet. Bagus kan? Tapi ininya antik sih, frame-nya antik nih. Ini istri gue juga. Oke. Ini lukisan karya dari ini pelukis terkenal juga karena pelukis foto, maksudnya pelukis foto, dan ini kerajaan Brunei pun dilukis sama pelukis ini. Hotata. Udah deh. Ini tahun 2014. Ini Raina Rakana masih umur 3 bulan, itu Aisyah. Ini dari foto dilukis bagus. Dan sebelum ini sebetulnya gue sudah ada karya juga yang lainnya. Ini nih. Ini sih foto ketika Aisyah 3 bulan, tapi dibikin seperti lukisan. Ini ketika kembar lahir gue bikin yang tadi lukisan 2, dan ketika Jalu lahir gue bikin lukisan lagi. Berarti nanti ketika adiknya Jalu lahir dibikin lukisan lagi. Mulai sekarang ini akan banyak karya-karya dari Step Sawung, sang pelukis Bu Paini akan bertebaran ya. Salah satunya adalah lukisan Bung Karno, ini usia 24 tahun, betul, Soekarno 24 tahun, dengan kata-katanya, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu kata-kata Soekarno. Ini Step Sawung tahun 2015. Kemudian ini lukisan M. Iswanto, ini orang Jogja juga, tahun 2006. Ini kokok ayam berkokok tuh. Gue suka ayam, entah kenapa. Lanjut yuk. Mulai bosan nggak? Nggak dong, bosan ya. Ayo dong, subscribe dong. Nah, sini. Ada juga yang di kamar mandi. Nih. Gue suka banget. Ini tuh sebetulnya lukisan pasaran banget, banyak sekali di Bali. Cewek dan cowok Bali, tapi biasanya yang cewek Bali itu terbuka banget. Nah, gue nemu ini yang tertutup, pakai kebaya, jadi tertutup lah dadanya. Nemunya di airport. Tawar-tawarnya gila. Jadi cerita gini, gue pas mau pulang ke Jakarta di airport Bali, duit gue tinggal dikit lagi banget, terus tapi lukisan ini suka banget. Tawar. Duit gue tinggal 100.000, tapi gue pengen lukisan ini ada harganya ratusan ribu. Tawar rayu akhirnya dikasih 80.000, jadi satu lukisan 40.000. Gue friend dari Jakarta, bagus deh. Ya, di sini tempatnya. Oke, dan kita menuju ke lorong. Ini salah satu lukisan favorit gue juga. Ini karya Step Sawung juga. Jadi si Step Sawung itu suka banget foto-foto. Kemudian ini dia hunting ke pasar pagi gitu, foto, terus ini objeknya bagus sekali. Kalau orang Chinese sih katanya kalau ada foto atau lukisan pasar, lukisan sawah, lukisan ikan koi itu bawa rezeki dan juga bawa hoki. Kalau gue nggak percaya itu, yang penting bagus dia beli ini. Gede banget, nih lukisannya segini gini. Gede banget kan? Lukisan pasar, gue suka banget yang ini.
Lukisan Step Sawung yang lainnya adalah ini. Ini penari Bali. Penari Bali anak-anak dan penari Bali dewasa. Ini dua-duanya karya Step Sawung. Kemudian kalau ini Didi Selentem lagi. Ini Didi Selentem. Objeknya itu pohon beringin. Tapi ada tukang cukur di bawahnya. Ini Didi Selentem, cucunya dari Avandi. Ini ganggu banget sebetulnya. Ini kalau nggak pakai ini akan menjadi lukisan yang bagus sekali, tapi justru karena ada ini jadi nyeleneh. Tukang cukur di bawah pohon beringin. Jadi ini di bawah pohon pindah DPR, ya, potong rambut. Oke, nih ini dulu pas gue bujangan, gue tinggal di Cikarang, di Lipo Cikarang. Tetangga gue namanya yaitu Selfie ini pelukis. Pelukis, udah gitu gue pilih lukisannya ini salah satunya, ada dua sih, satu gimana ya. Ini lukisan kota, dan ini sesuai banget karena dari situ gue tinggal di apartemen. Lanjut sini. Ini dia lukisan ketika Jalu sudah lahir. Jadi ketika Aisyah lahir ada lukisannya. Ketika Lakana Raina lahir ada lukisannya. Nah kalau ini Jalu ini ketika kita tanding kuda, ini keluarga bangsawan Inggris lagi tanding kuda. Jadi kita abadikan foto, terus Step Sawung lagi yang lukis. Nah, terus ini juga nih, ini lukisan hadiah ulang tahun dari Step Sawung juga. Step Sawung semuanya. Ini tapi dia pesan ke orang. Dan ini lukisan dari Pak Slamet Sugiono tahun 2014. Makasih ya Pak Slamet ya. Ini lukisan ini ketika The Terong Show lagi jaya-jaya banget, Ramzi, gue sama Rina Nose. Ya udah, ini mereka pada nggak mau, ya udah gue bawa. Dan ini menjadi kenangan gue. Thank you ya Bapak Slamet Sugiono 2014. Kita menuju ke lukisan berikutnya. Ini lukisan alam gue ini. Ini sih sudah pernah dibahas ya. Tunggu ya, nanti akan ada koleksi baru lagi. Ini situ. Area musola. Nih. Ini ibu tua sedang bersuci. Ini karya dari Step Sawung. Sawung lagi. Ini tahun 2016. Ini lihat ya, nyata banget nih. Tuh. Gue kayak gitu di sini ya. Airnya tuh nyata banget ya, tetesan airnya. Air mengalirnya, terus ini tetesan dari tangannya, urat-uratnya. Helai demi helai rambut berubannya, karat dari kerangnya itu keren banget nih. Salah satu favorit gue juga. Dan terakhir, ketika di gudang gambar, gue ketemu Mas Tim, terus melihat ada pelukis namanya Meta Pims. Meta Pims ini adalah seorang pelukis, sudah hijrah, pakai jilbabnya juga syar'i. Dia suka sekali melukis, dan dia melukis objeknya itu tanah suci, dan ini Ka'bah. Ka'bah dari sudut bawah, ini pintunya. Di sini kan ada Hajar Aswad. Kalau ada yang sudah pernah ke sana, ini benar-benar bersejarah sekali. Momen ini melihat dari bawah gitu, nikmat sekali. Dan satu lagi, ini Meta Pims juga. Ini Masjid Nabawi. Ini kubah hijau, di bawah kubah hijau di sinilah ada makam Nabi Muhammad SAW. Indah sekali. Jadi dimulai dari kamar mandi, ruang tamu, tempat wudhu, kemudian ruang khusus buat lukisan di lorong-lorong, sampai di musola ada lukisan. Dan kalau banyak bertanya katanya, kok Pak lukisan itu kan nggak boleh. Gue sudah nanya ke ustadz gue, semua sesuatu itu harus pakai ilmunya, dan gue mendapatkan ilmu bahwa boleh memajang lukisan asal bukan sesembahan. Bukan sesembahan satu agama tertentu ataupun untuk kita sembah, tidak. Tapi kalau lukisan selain itu boleh-boleh saja. Itu ilmu yang gue tahu dari ustadz gue. Dan masing-masing boleh berpendapat dengan keilmuan masing-masing juga. Jadi gue melakukan ini juga dengan keilmuan. Oke guys, terima kasih ya. Thank you. Mudah-mudahan senang melihat lukisan hasil lukisan koleksi gue. Gue udah mulai efetan ngomong, berarti udah capek. Nanti gue akan kasih lihat juga koleksi benda-benda antik yang ada di Joglo The Hakim. Tapi nanti deh, subscribe dulu, share and like, oke? Udah capek? Udah dong, udah ya. Bye, assalamualaikum. Maksudnya? Ya. Oh, yang lainnya nggak ada? Nggak ada. Oke. Sip, udah? Udah. Oke. Dan guys, tahu nggak? Kameramen gue cerita katanya, ngomong,
Pas ini ngesut ini di take wajahnya jadi hidup banget ya, berarti bagus lah ya lukisannya ya anggap gitu ya. Sementara lukisan lain nggak ke take ya, karena belum ada foto. Ada juga sih tadi foto orang-orang nggak ke take. Ini doang. Enggak. Ini doang. Oke, lupa ini ya baik-baik di situ. Coy, yuk kita menuju ke lantai berikutnya. Kita lihat koleksi lukisan Hakim saya ini.